tentu kalau untuk ekspor ini kan akan sangat sulit ya, tantangannya makin berat sebetulnya kalau yang untuk ekspor karena tergantung dengan kondisi di pasar ekspor di Uni Eropa, di Amerika Serikat. Saya kira insentif-insentif yang untuk ekspor ini masih perlu diberikan. Mungkin Pak Anton akan lebih tahu insentif apa, karena Pak Anton kan lebih banyak di persepatuan yang lebih banyak orientasi ekspor. Kalau di tekstil sebetulnya pasar domestik yang menjadi tumpuan utama. Jadi sebetulnya kita sudah diskusi juga dengan pemerintah dan pemerintah sudah sangat paham bahwa untuk ke depan, terutama di tahun ini, penanggulangannya ada di pasar dalam negeri. Jadi bagaimana pasar dalam negeri yang dimana masih cukup banyak, ini juga bisa dijadikan jaminan pasar bagi produk-produk dalam negeri. Jadi meskipun ekspor kita tersendat, minimal kita pasar dalam negerinya banyak. Jadi kan yang jadi masalah pasar dalam negeri ini juga sekali lagi masih sama dengan kondisi beberapa tahun sebelum pandemi, mulai dibanjiri oleh produk-produk impor, terutama produk-produk impor yang ilegal, yang sifatnya ilegal, dia nggak bayar bea masuk, dia nggak bayar pajak, gitu. Sedangkan kita harus bayar pajak. Nah ini hal ini yang saya kira memang perlu atensi pemerintah agar segera ditanggulangi gitu ya. Jadi meskipun ekspornya tersendat, kalau pasar dalam negerinya bagus ya minimal kita bisa bertahan gitu. Oke, baik. Itu lebih ke terkait perdagangannya begitu ya, Pak Retma. Tapi kalau dari sisi tenaga kerjanya, ada hal apa sih Pak Retma yang Anda harapkan? Karena memang mumpung ada Pak Purnomo begitu di sini ya, yang juga tentunya mendengar. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan Pak Retma. Yes. Kalau dari tenaga kerja, nanti Pak Anton bisa koreksi saya, takutnya saya salah Pak. Kalau tenaga kerja sih sebetulnya kan ini kan dari sisi tadi yang salah satu usulan kita kan jam kerjanya gitu ya lebih fleksibel. Tapi kan pemerintah juga sepertinya belum mau kasih aturan-aturan yang lebih fleksibel, atau yang kemarin ini masalah kenaikan upah gitu ya, yang harusnya kita ikut undang-undang cipta kerja, ikut PP 36, tahu-tahu ikut Permenaker 18 gitu. Ini juga kan jadi masalah. Jadi itu menambah beban. Jadi saya kira untuk tenaga kerja poin-poin kepastian itu yang saya kira perlu ada perbaikan dari sisi kebijakan. Oke, masih ada yang perlu diperbaiki dari sisi kebijakan. Silakan Pak Purnomo untuk menanggapi Pak Retma. Baik, terima kasih Pak Lesman. Jadi memang dinamika yang ada termasuk keluarnya Permen nomor 18 itu artinya memang mengakomodir dari aspirasi keseluruhan ya Pak, untuk keseluruhan, dan itu saya kira juga menjadi solusi. Karena apa? Di masa pandemi COVID ini juga sudah mulai melandai dan kita juga sudah melakukan vaksin, bahkan booster yang tahap kedua, dan ini bagian upaya kita bersama. Karena apa? Tidak semua juga sektor yang ada terdampak, sehingga dengan adanya kebijakan baru ini kita harapkan bisa memutar roda perekonomian kita bersama, sehingga kita bisa tumbuh lagi pertumbuhan ekonomi, sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Karena apa? Kalau kita lihat di masa pandemi COVID ini luar biasa, cukup banyak juga rekan-rekan kita, saudara kita yang terkena PHK, sehingga dengan harapan dengan kebijakan yang diluncurkan melalui Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini, 18/2022 ini akan memberikan solusi. Jadi memang itu yang diambil oleh pemerintah pusat khususnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pekerja, sehingga mereka juga punya daya beli. Mungkin itu Pak Oke. Oke, baik. Pak Purnomo, saya tertarik juga untuk bertanya begitu ya, sebagai data juga untuk kami, sebetulnya di DKI Jakarta sendiri sudah ada berapa karyawan yang juga tentunya mengalami PHK? Dan kiranya juga dari Disnaker, bantuan seperti apa untuk para karyawan yang juga terkena PHK ini? Baik, jadi kalau kita lihat data pada masa pandemi COVID, memang ini terjadi lonjakan peningkatan yang cukup luar biasa. Di tahun 2020 kita ada kasus 1.201 perusahaan yang mengajukan pencatatan ke kami dengan jumlah tenaga kerja 4.414. Di tahun 2021 kita memang sudah mengalami penurunan, ada 1.150 dengan jumlah tenaga kerja 3.100
63. Dan alhamdulillah juga di tahun 2022 ini menurun sangat signifikan. Sampai Desember kemarin ada 759 kasus dan tenaga kerja 2.352. Nah itulah data-data yang masuk ke kami dari 5 wilayah kota maupun di dinas. Ada langkah-langkah kita perlu kami informasikan juga pada kesempatan yang baik ini. Memang kita dari pemerintah pusat dengan adanya PP nomor 37 tahun 2021 itu juga sangat membantu teman-teman kita, rekan-rekan pekerja kita untuk mendapatkan akses pekerjaan. Di mana di JKP ini kita akan mendapatkan manfaat yang pertama adalah uang tunai, adanya pelatihan maupun akses informasi pasar kerja. Nah, implementasi di DKI Jakarta terkait dengan pelaksanaan JKP ini, kita sudah ada 257 perusahaan yang melakukan pendaftaran. Di dalamnya ada pekerja 1.184 pekerja yang ini sudah terrealisasikan. Artinya mereka mendaftar, mendapatkan pelatihan, mendapatkan akses informasi pasar kerja sehingga bisa ditempatkan untuk bekerja kembali. Di samping itu, di Pemprov DKI Jakarta juga ada namanya kewirausahaan terpadu, Jackpreneur. Jadi kami di PPKD, di Sudin, kita melatih pekerja-pekerja yang ter-PHK untuk menjadi wirausaha baru. Nah ini kita akomodir dan kita juga ada target di tahun 2022 kemarin ada 36.000. Nah, kita harus melatih pekerja untuk masuk dalam wirausaha baru. Nah ini bagian upaya kita, upaya pemerintah bagaimana untuk mengatasi pengangguran pasca pandemi COVID maupun di tahun 2023 ini yang memang ada dinamika global ya, ada perang Ukraina dan Rusia. Mungkin itu tanggapan dari saya. Oke.